the future. Start invest. It's time. 4 prinsip investasi yang benar dan baik di pasar modal khususnya adalah sebagai berikut. Pertama, asetnya harus kita miliki. Jadi investasi harus kita pegang asetnya. Contohnya adalah saham. Ada bukti kepemilikan saham yang sah. Yang kedua, pola investasi jelas. Artinya adalah investasi uang kita akan digunakan kemana dan untuk apa harus betul-betul secara transparan kita mengetahuinya. Contohnya banyak produk investasi seperti reksadana, saham, dan lain sebagainya kita tahu uang kita itu akan kemana dan akan digunakan untuk apa. Dan kalau kita lihat contohnya adalah perusahaan yang pertama kali menjual porsi sahamnya ke publik atau IPO juga mencantumkan di dalam prospektusnya bahwa nanti penggunaan dananya akan digunakan untuk investment seberapa besar, untuk working capital seberapa besar. Nah, yang ketiga adalah bahwa keuntungannya itu bisa kita hitung dan profil risiko dari investasi itu bisa kita perkirakan. Nah, ini maksudnya adalah potensi keuntungan ya, bukan keuntungan yang pastinya. Kalau kita lihat, kalau ada pihak-pihak manapun yang menawarkan suatu produk investasi dengan keuntungan tertentu, fix dan konkret, maka kita layak waspada. Apalagi misalnya pihak-pihak tertentu tersebut menawarkan, menjanjikan dengan keuntungan 10% per bulan dan per tahun sebagainya. Nah, ini kan sangat luar biasa besar dan tidak masuk akal. Jadi kita layak waspada. Contohnya 10% keuntungan per bulan, berarti per tahun kalau kita hitung-hitung 120% ya. Wow, Anda harus waspada dengan penawaran seperti itu. Apalagi kalau dia menawarkan lebih besar lagi, 30% per bulan dan lain sebagainya, Anda sebaiknya hindari. Karena ini investasi yang tidak wajar. Dan yang keempat, yang terakhir adalah liquid. Artinya apa? Investasi bisa kapan saja kita beli dan bisa kapan saja kita jual pada saat market buka. Jadi artinya kita tidak mengalami kesulitan untuk melakukan likuidasi aset maupun melakukan pembelian aset tersebut. Nah, keempat prinsip tersebut tolong dipahami dengan sangat baik. Untuk lebih memperkuat pemahaman teman-teman semuanya, Om Vin sampaikan 4 saran dari Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, pastikan bahwa pihak yang menawarkan investasi harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga atau pihak yang mengeluarkan investasi. Yang kedua, pastikan juga bahwa pihak yang menawarkan produk investasi sudah memiliki izin sebagai pemasar ataupun penjual produk investasi atau sebagai agen pemasaran dari produk investasi. Ketiga, pastikan juga bahwa pihak yang melakukan penjualan produk investasi harus memiliki izin domisili ataupun domisilinya udah jelas sekali dari pihak-pihak yang berwenang di tempat dia berdomisili. Dan yang terakhir, yang keempat, pastikan juga apabila ada pencantuman logo instansi ataupun dari pemerintahan tertentu gitu ya, atau instansi pemerintahan tertentu, kita harus pastikan dia telah mengikuti perundang-undangan yang berlaku, terutama pada penggunaan media pemasarannya. Nah, Om Vin kasih kesimpulan. Jadi, investasi harus dan pasti bisa dianalisa. Karena kalau investasi tidak bisa dianalisa, itu namanya judi. Secure the future. Start invest. It's time.